Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, anak-anakku kelas 6 SDN Cikadu, pada pagi hari ini Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu sebelum menyampaikan materi pelajaran. Yang pertama, mari kita sama-sama berdoa untuk teman kita Fadil kelas 1, karena menurut info hari ini belum ditemukan. Jadi Bapak harap kalian ikut membantu dalam hal mendoakan, mudah-mudahan Fadil diketemukan dan menjadi harapan kita bersama, tidak terjadi sesuatu apapun. Kita berharap ada mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, karena kun fayakun, ketika Allah berkehendak apapun bisa terjadi ya. Kita berharap mudah-mudahan ada keajaiban, Fadil ditemukan dengan selamat. Mari kita sama-sama berdoa membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Kemarin Bapak ke lokasi ya, itu lihat tempatnya itu sangat tinggi sekali, dan seperti yang sudah Bapak sampaikan di grup WhatsApp, Bapak larang kalian ke tempat seperti itu, karena itu tidak layak ya dijadikan tempat bermain anak-anak gitu, apalagi sendiri atau berdua dengan teman sejawat, itu sangat berbahaya sekali gitu. Jadi tolong dijauhi tempat seperti itu. Kalaupun seandainya kalian mau mancing atau hobi mancing, silahkan cari tempat yang lebih dekat, misalnya dengan rumah, seperti ada tuh di Babakan ya, ada tempat pancing di situ, atau yang lainnya mungkin yang dekat rumah, jadi yang punya rumah bisa melihat seandainya terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, pertolongan segera cepat gitu. Terus yang kedua juga kita tetap harus waspada, karena beberapa bulan yang lalu sempat ada informasi penculikan gitu ya. Jadi Bapak himbau kalian berhati-hati, jangan menerima tumpangan dari orang yang tidak dikenal. Ketika ada yang ngasih makanan ataupun minuman, jangan diterima langsung, atau apalagi dimakan di tempat itu. Khawatir di dalamnya ada obat-obatan yang membuat kalian pingsan gitu. Jadi kalau mau diterima, terima saja, tapi kalau suruh makan di sini enak nggak, kalau enak ditambahin lagi misalnya, nanti di rumah kalau dia maksa berarti curiga nih, kenapa nih gitu. Segera lapor ke warga yang paling dekat, di situ ada rumah atau siapa, silakan laporan, itu ada orang mencurigakan gitu, seperti itu kalau kalian tidak mengenalnya. Oke, dan kita mulai saja untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf sebelumnya, tadinya kita mau pakai streaming YouTube, tetapi karena mungkin kualitasnya Bapak naikkan tadi jadi HD, jadi sering muter gitu, buffering. Jadi kalian tampilan ke kaliannya mungkin agak muter, mungkin nanti Bapak harus coba lagi setting-setting, soalnya ini baru pertama kali live streaming gitu, jadi tidak sesuai dengan harapan. Sekali lagi Bapak mohon maaf. Oke, langsung saja kita ke materi. Kita belajar tentang pendidikan agama Islam. Sebetulnya ini nanti disampaikan oleh Bapak Ustadz Sidik, tapi karena mungkin terkendala dengan perangkat dan mungkin sinyal dan lain sebagainya, jadi Bapak sampaikan terlebih dahulu.
sebagai pengantar lah istilahnya. Nanti mungkin untuk jelasnya nanti oleh guru PAI Bapak Ustadz Sidik, karena guru PAI-nya belum ada, jadi sama Pak Ustadz Sidik terlebih dahulu. Oke, silakan. Yang pertama kalian buka situs Bapak di https://online. Nah, di sini sudah Bapak tambahkan download buku siswa kelas 6. Klik. Bapak cek dulu ini videonya ngerekam nggak? Oke, ngerekam ya. Lalu pilih, silakan download bukunya. Karena kita mau belajar PAI, kita unduh dulu di sini. Oke, kita download. Mungkin tampilannya beda ya di laptop, Bapak di laptop. Diunduh. Menunggu unduhan. Oke, sedang mengunduh. Nah, kalian bisa nanti juga download buku yang lainnya. Tema 3 ini yang kita pelajari. Kalian juga kalau mau download tema 4, tema 5 silakan nanti untuk disimpan saja supaya nanti gampang untuk membacanya. Oke, sudah berhasil di download. Kita buka. Oke, terakhir kemarin PAI itu sampai mana ya, bentar. Zakat mah udah. Ini kiamat, hari akhir, terus mana lagi nih? Bentar. Nama-nama Allah yang indah udah. Terus zakat juga udah. Oke, satu lagi. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke pelajaran 5, pendidikan agama Islam kelas 6, keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Oke, di sini ada gambar ya, bisa kalian lihat kedua siswa sekolah dasar sebelum pergi ke sekolah sepertinya ini mencium tangan ayah dan ibu. Nah, ini salah satu gambar seperti ini merupakan contoh teladan yang harus kita biasakan atau kita tiru ya sebelum pergi ke sekolah itu. Siapa di sini yang tidak cium tangan ibu dan bapak? Nah, kalau ibunya sudah tidak ada atau ayahnya sudah tidak ada salah satu, silakan ke orang tua kita yang masih ada ya untuk menghormati mereka, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Di sini keteladanan dibagi dua ya, yang dicontohkan pertama keteladanan Rasulullah SAW dan keteladanan sahabat Rasulullah. Nah, sahabat Rasulullah itu kan ada 4 ya. Yang pertama sahabat yang paling dekat itu adalah Abu Bakar. Terus yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, dan yang keempat Ali. Nanti kalau ada yang salah-salah nanti silakan nanti disampaikan ke Bapak untuk ditanyakan ke Pak Ustadz Sidiknya ya. Oke, amati gambar berikut. Anak-anak dalam contoh perilaku, contohlah akhlak Rasulullah SAW. Nah, salah satu contoh ketika berbicara dengan orang tua itu adalah ketika orang tua berbicara kepada kita, kita harus dengan seksama mendengarkannya, ya, mendengarkannya secara baik-baik. Bahkan kita tidak boleh membentak kepada orang tua gitu. Kalau kita disuruh gitu, ikuti segala perintah ibu dan bapak, kecuali memerintahkan kepada hal-hal yang memang
dilarang oleh agama. Nah, itu kita tidak diwajibkan untuk mengikutinya. Di sini seperti gambar dicontohkan, kedua anak duduk dengan rapih dan baik mendengarkan nasihat dari ayahnya. Lalu gambar berikutnya, ini Bunda Riri berangkat ke sekolah. Nah, ini Riri ini mau berangkat ke sekolah dan mencium tangan bunda atau ibunya sebelum pergi ke sekolah. Lalu ini juga gambar berikutnya, "Hei Amir, apa kabar?" Nah, salah satu contoh lagi, kita menyapa teman dan menanyakan kabarnya. Nah, gitu. Jadi jangan ketemu teman teh pasea jeung pasea. Jadi menjaga hubungan baik. Jika kita punya makanan, ya baru bagi sedikit gitu ke teman kita, sapotong ewang. Nah, ini terkait dengan makanan, Bapak jadi ingatkan lagi bahwa kelas 6 tidak ada yang majak makanan, minuman ataupun uang gitu. Kalau kita tidak punya, kita boleh minta ke teman gitu, tapi dengan cara baik-baik dan tidak memaksa. Jika teman kita tidak mau memberi gitu, misalnya kita ingin nih dia punya kue, kita boleh minta gitu. Tapi kalau seandainya tidak dikasih, maka tidak boleh memaksa. Begitu pula dengan uang gitu. Dengan uang, misal uang jajan kita habis nih, udah dikasih sama orang tua, tapi kita masih pengen nyobain makanan yang lain. Akhirnya kita minta dengan cara maksa, apalagi sampai mukul. Nanti Bapak panggil orang tuanya. Nah, sikap kita bagaimana? Sikap kita lebih baik lagi jika teman kita memang minta gitu makanan misalnya ke kita lebih baik lagi memberinya, walaupun hanya sedikit, mungkin untuk mengobati rasa penasarannya. Kalau kita punya uang berlebih, misalnya teman kita memang dari segi jumlah uang jajannya sangat sedikit, misalnya cuman 1.000 rupiah gitu, karena memang dari kalangan keluarga kurang mampu, maka lebih baik bagi kita untuk membantunya. Jika memang kita punya uang lebih, itu lebih baik. Lalu di sini, ayo Adi pimpin doa sebelum makan. Nah, ini salah satu bentuk contoh yang diajarkan Rasulullah SAW adalah berdoa sebelum makan. Tentunya semuanya sudah hafal ya doa sebelum makan, yaitu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Nah, gitu. Sebentar. Kita lanjut lagi, kejujuran dan kasih sayang Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW ini memiliki gelar Al-Amin. Nah, kalian bisa baca di sini banyak ya teksnya. Pada usia 35 tahun Nabi Muhammad SAW dan sebagainya. Ini Al-Amin ini adalah orang yang dapat dipercaya. Nah, ini kisah-kisah tentang Rasulullah, silahkan nanti di-download dan dibaca gitu. Di sini gambarnya Bu Guru, ini sisa uang fotokopi. Nah, di sini keterangannya menyampaikan uang sisa fotokopi kepada ibu. Jadi sepertinya anak ini meminta uang kepada ibunya untuk memfotokopi, dan dia dengan jujur mengembalikan sisa uang fotokopinya. Nah, ini juga patut kita contoh ya, karena Rasulullah SAW merupakan contoh terbaik bagi kita umat manusia. Lalu yang kedua, kasih sayang Rasulullah terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Ternyata Rasul
sangat menyayangi anaknya, keluarganya, orang tua, dan masyarakat, termasuk kita umatnya. Bahkan Rasulullah SAW yang saat ini telah mendahului kita, wafat gitu, ya hal yang pertama atau hal yang ketika Rasulullah nanti dibangkitkan gitu, itu tidak akan memasuki surga, ya. Rasulullah SAW itu tidak mau masuk surga jikalau ada hamba-hambanya yang beriman yang masih tersisa di neraka. Jadi Rasulullah itu akan masuk ke dalam surga kalau semua umatnya yang beriman dan beramal soleh sudah masuk ke dalam surga semuanya, barulah beliau mau masuk ke dalam surga. Karena Rasul itu sudah dijamin masuk surga, ya, tidak punya kesalahan, akhlaknya sangat baik gitu. Sepertinya kalau kita ditawari masuk surga langsung masuk saja gitu. Tapi Rasul itu saking sayangnya terhadap kita semua gitu, walaupun kita belum berjumpa dengan Rasulullah, Rasul sangat merindukan dan ingin sekali bertemu dengan kita gitu. Pasti di sini tidak ada yang pernah berjumpa Rasulullah gitu. Tapi Rasul sangat merindukan kita semua, merindukan Bapak, merindukan Cepi, merindukan Najwa, Hilpani, dan yang lain-lain. Maka sepatutnya kita juga merindukan Rasulullah. Gimana caranya? Gitu. Caranya adalah sering-seringlah mengucapkan salawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Dalam salat juga kita membaca salawat, atau yang paling ringan mungkin Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, seperti itu, dan mengikuti tuntunan serta contoh-contoh yang Rasulullah ajarkan. Jadi tidak hanya sebatas ucapan kita kangen, kita sayang kepada Rasulullah, tetapi perbuatan kita justru menjauhi sunnah-sunnah Rasulullah gitu. Nah, ini sangat bertolak belakang, ya gitu. Di sini juga ada beberapa hadis, silakan nanti dibaca-baca ini sejarahnya. Ada hadisnya, barang siapa yang tidak mau berbelas kasih maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih. Nah, ini juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang belas kasih, ya itu. Maka barang siapa tidak mau berbelas kasih maka ia tidak akan mendapatkan berbelas kasih. Jadi kalau kita ingin disayangi, kita juga harus belajar menyayangi gitu. Nah, kepedulian Rasulullah terhadap lingkungan. Kepedulian Rasulullah bukan hanya pada ibadah seperti sholat, tetapi beliau pun peduli terhadap lingkungan. Nah, di sini hal itu tercermin pada perilakunya. Antara lain, Nabi SAW sangat hemat dalam mempergunakan air. Nah, ada contoh Rasulullah itu ketika kita wudhu itu airnya secukupnya aja, kecil gitu, ulah gelontor gede gitu, sampai air satu kali wudhu itu ada seember mah gitu. Nah, itu tidak dianjurkan, bahkan itu terkesan mubazir, ya gitu, walaupun airnya banyak gitu, gitu. Terus yang kedua, Nabi SAW mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di bumi. Nah, kerusakan di bumi misalnya ngapain aja? Misalnya membuang limbah ke sungai, sedangkan di sungai itu kan ada ikan, nanti airnya digunakan untuk warga, untuk tanaman, sawah, dan sebagainya. Itu merupakan salah satu contoh melakukan kerusakan alam. Terus menebang pohon secara liar gitu, pohon nggak ngeganggu, ditebas semuanya gitu. Nah, itu nggak boleh, nanti kasihan burung-burung juga nanti membuat sangkarnya susah, ya. Jadi lingkungan ini kita jaga bareng-bareng lah gitu. Terus yang keempat, Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Nah, seperti yang hadis yang sering kita dengar, kalau tidak salah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik. Nah,
Jadi sudah ada nih, kita ini harus contoh siapa sih yang baik itu kayak gimana. Nah, sudah ada di Rasul itu contoh yang baik ya, walaupun kita mungkin tidak bisa seperti Rasul, tapi minimal kita mendekati akhlaknya Rasul. Sama ya, Bapak juga belajar ini. Nah, ini sikap kebiasaan, insya Allah aku dapat berperilaku jujur, peduli, dan bertanggung jawab terhadap diri, keluarga, teman-temanku, dan lingkungan. Nah, ini seperti apa ya, moto dalam hidup kita. Jadi kita harus punya tekad. Lalu berikutnya kepemimpinan sahabat Rasulullah SAW. Nah, ini salah satu sahabat Rasul paling dekat, Abu Bakar, adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah Nabi Muhammad wafat, itu kepemimpinan dalam masyarakat dilanjutkan oleh Abu Bakar. Nah, beliau dilahirkan pada tahun 571, lengkap segala macam, gelarnya As-Siddiq ya, yang selalu membenarkan Nabi SAW. Ini sahabat Nabi yang pertama. Silakan kalian baca nanti memimpin tahun berapa dan sebagainya. Oh, kejauhan, bentar. Nah, oke, Abu Bakar udah. Sekarang yang kedua, kepemimpinan Umar bin Khattab. Nah, ini juga merupakan sahabat Rasulullah SAW. Dia melanjutkan kepemimpinan dari Abu Bakar. Nah, setelah kepemimpinan Abu Bakar berakhir, kepemimpinan berikutnya dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini merupakan kepemimpinan yang tegas ya, yang sedikit agak keras gitu, dalam artian tegas. Dan menurut Ustadz itu, kalau tidak salah silakan dikoreksi, bahwa ketika Umar melewati suatu jalan, maka setan tidak berani melewati jalan yang sama yang dilewati oleh Umar gitu. Jadi setan itu takut kepada Umar gitu. Apakah Umar bisa melihat setan? Wallahu alam gitu. Tetapi setan itu tidak berani jika melewati jalan yang dilewati oleh Umar. Kenapa? Karena Umar ini merupakan sahabat dekat Rasulullah yang ketaatan dan amal solehnya sangat baik ya, tegasnya, terus tauhidnya yang kuat, amal-amalannya yang soleh, rajin ibadahnya, sehingga setan ngeri untuk melewati jalan yang dilewati oleh Umar bin Khattab. Nah, jadi takut itu setan itu gitu, nggak berani lewat jalan situ karena di situ ada Umar gitu. Maka setan itu memutar jalan atau mencari jalan yang lain yang tidak dilewati oleh Umar, seperti itu. Terus setelah kepemimpinan Umar berakhir, kepemimpinan berikutnya diteruskan oleh Utsman bin Affan. Nah, ini kepemimpinan oleh Utsman bin Affan sama memerintah selama 12 tahun. Nah, dari tahun 644 sampai 656. Nah, silakan dibaca-baca. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang merupakan anak dari paman Rasulullah, yaitu Abu Thalib, yang selalu membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Beliau memerintah dari 656 sampai 661 Masehi. Nah, ini keempat sahabat dekat Rasulullah SAW yang kita sebut dengan Khulafa Rasyidin. Jadi Khulafa Rasyidin itu adalah keempat sahabat Rasul yang sangat dekat ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali.
Oke, videonya sampai sini dulu, Bapak cut dulu supaya nanti tidak berat diunggah di YouTube-nya. Bapak lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.